Setiap orang pasti punya mimpi. Anda yang di studio, saya yakin juga pasti punya mimpi. Dan Anda yang di rumah, Anda juga pasti punya mimpi. Tetapi, mengapa ada mimpi yang berhasil diwujudkan menjadi kenyataan, dan ada yang gagal? Bermimpi saja tentu tidak cukup. Harus ada tindakan nyata untuk mewujudkan mimpi tersebut. Itulah moral dari episode kali ini. Dan saya akan behind the scenes Apa yang talk show terjadi television. Ini kebetulan lagi di Metro TV. Hey, siapa kamu? Loh, kamu yang siapa? Hah? Berani-beraninya dia nanya, kamu yang siapa? Ini siapa sih, botak? Ini anak saya kenal sebenarnya. Saya lihat terlalu sering main-main di YouTube anak ini. Berarti dia nggak sekolah, nggak belajar, nggak makan, nggak minum. Saya Agung Hapsah, Pak. Mungkin pernah Agung lihat di YouTube. Hapsah. Iya. Agung, oh jadi kamu yang sebenarnya kita tunggu, Agung. Bagi yang nggak gaul mungkin nggak kenal siapa Agung Hapsah ya. Kalau tahu YouTube pasti tahu saya lah. Cie, udah mulai sombong. Tunggu dulu. Siapa yang lebih terkenal, kamu atau aku? Kayaknya kita dunia yang berbeda, Pak. Saya di digital kayaknya lebih terkenal. Tapi kalau untuk TV pasti Bapak. Kamu mau bilang saya udah tua gitu? Tunggu, umurmu berapa sekarang umur? Umur sekarang, saya sekarang 18 tahun, Pak. 18 tahun sudah beruban? Yes, Pak. Astaga. Stresnya tinggi, Pak. Seumur aku nanti kamu botak pasti. Oke, kita berikan aplaus untuk Agung Hapsah. Saya adalah pengagum Agung Hapsah. Karya-karyamu luar biasa, Gung ya. Banyak orang mungkin masih berpikir-pikir apa karya-karya yang Agung hasilkan ya. Tapi saya boleh tahu sekarang kamu tinggal di mana ya? Oh, sekarang kebetulan saya baru pindah ke Jakarta. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Kalimantan Timur, Pak. Di mana tepatnya? Tepatnya ada kota provinsi namanya Pasir, Pak. Jadi kalau mau ke sana naik apa itu? Oh, itu perjalanannya cukup jauh. Kalau dari Jakarta ke Pasir, pertama tentu saja harus naik pesawat ke Balikpapan. Dari Balikpapan naik mobil, naik speedboat atau naik ferry, baru itu naik mobil lagi, baru jalan kaki sampai rumah. Pusing. Jadi kamu anak kampung lah sebenarnya ya. Pasir bisa dibilang kampung ya. Ingin tahu lebih jauh siapa Agung Hapsah? Mari kita simak tayangan berikut ini. Muda, energik, dan kreatif. Ungkapan tersebut sangat pantas diberikan kepada sosok yang sangat familiar bagi pengguna YouTube. Ketik saja namanya di kolom pencarian situs berbagi video itu. Anda akan menemukan barisan video pendek yang inspiratif dan menghibur. Lebih lagi, video yang ditayangkan tidak menyudutkan pihak lain. Muhammad Agung Hapsah, namanya cukup kesohor di media sosial YouTube. Pemuda kelahiran Ujung Pandang ini memiliki 494.300 subscriber dan karyanya telah ditonton lebih dari 38 juta kali penayangan. Sekarang aku lagi di waiting room menunggu Bayu Skak untuk datang. Baru kalau dia sudah datang, presidennya sudah datang, baru kita boleh naik pesawat RI1. Salah satu video yang mendapatkan cukup banyak penonton adalah saat dia mengikuti kunjungan Presiden Jokowi di Kalimantan beberapa waktu lalu. Sama Agung Bayu Pop. Ia mengabadikan perjalanan selama 2 hari tersebut dalam sebuah vlog dan telah disaksikan lebih dari 1.300.000 penonton. Pak Presiden masuk, kita langsung lari seperti biasa. Ayo, let's go. Agung Hapsah juga dikenal sebagai video blog atau vlogger yang mempunyai ciri khas dalam aksen berbicara. Tanganmu dan tidak ada motion blur di burung.
Dan akhirnya tahun ini aku bisa ngomong bahasa Indonesia lancar, tergantung moodku. Banyak yang komen caranya aku ngomong itu sangat khas, ya karena lidahku tidak terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Kalau contohnya aku tidak bisa bilang publikasi tanpa ke. Tahu kenapa? Aku baru sadar itu kemarin pas syuting video copyright. Aku nggak bisa bilang publikasi tanpa ke. Dasarnya jangan print publikasi. I don't know. Dasarnya jangan print publikasi. Oh my god. Dasarnya jangan print. Awalnya, dia tertarik belajar membuat video sejak SD di Australia. Dengan belajar autodidak menonton video, akhirnya dia bisa mencapai hasil seperti sekarang. Dalam membuat vlog, dia hanya seorang diri nyaris tanpa ada bantuan tim. Bermodalkan kamera dan perangkat mini lainnya, Agung mampu membuktikan bahwa dengan kemauan dan kinerja yang keras, sebuah karya mengagumkan bisa dihasilkan dengan segala keterbatasan. Agung, satu-satunya yang membuat aku merasa kalah dari kamu sudah pernah naik pesawat RI-1. Keterlaluan. Nanti cerita ya, tapi sekarang tentu kami semua, terutama penonton di rumah, ingin tahu bagaimana sampai Agung Hapsah ini sekarang terkenal di media sosial, jadi vlogger, jadi YouTubers. Bagaimana ceritanya? Awal mulanya bikin video itu kapan? Saya merasa pas kelas 3 SD, saat aku menemukan film, aku merasa film ini bisa menggabungkan semua hal itu. Jadi dari filmmaking, aku merasa kamu bisa kombinasikan semuanya. Kamu bisa performance, writing, acting, everything. Dan menurutku filmmaking itu suatu hal yang memenuhi semua kebutuhanku secara kreatif. Baik, sudah 74 video ya? Sebenarnya lebih. Lebih ya? Ya. Oke, berapa kira-kira sekarang? Pasti lebih dari 200, Pak. Lebih dari 200 video? Iya, Pak. Nah, di antara sekian banyak video yang kamu buat, mana yang paling berkesan? Atau mana yang paling banyak menuai komentar? Saya pernah buat video di mana bapak saya hilang dokumen-dokumen dia yang dia punya saat dia muda. Dan video itu bisa dibilang cukup menyedihkan. Jadi semua orang suka karena bapakmu sedih? Iya. Anak durhaka kamu. Oke, nanti jelaskan ya apa cerita di video itu dan mengapa kamu tergoda untuk membuat rekaman tentang ayahmu. Tetapi dulu kan banyak orang yang marah-marah gara-gara kamu pakai bahasa Inggris. Oh, sampai sekarang masih ada? Oh, masih ada juga? Iya. Kenapa dulu kamu pakai bahasa Inggris? Karena memang saya dari kecil besarnya di Australia, Pak. Bukan karena sok-sokan itu supaya dibilang pinter gitu ya? Bukan, memang nggak mampu berbahasa Indonesia. Iya, ya? dulu betul-betul nggak mampu. Itu publikasi. Nah, sekarang publikasi coba. Publikasi. Kalau pelan-pelan aku bisa. Publikasi. Tapi saat disambung nggak tahu kenapa. Iya. Jadi jangan mempublikasi. Nah, ya. Coba yang cepat. Publikasi. Baik, tapi dengar-dengar ketika pulang ke kampung, ya dari Australia pulang, tahun berapa waktu itu? Tahun 2012. 2012, terus kamu tetap ingin mengunggah karya-karya videomu itu. Nah, di pasar ini katanya sinyalnya kurang bagus ya? Pas saya datang sangat buruk. Aku dengar malah kamu harus ke Balikpapan, naik perahu tadi, naik mobil darat, laut, udara, apa segala macam itu untuk mengupload itu juga, benar? Ada beberapa video yang memang saya simpan, tunggu kapan ada kesempatan ke kota, iya, baru langsung Balikpapan. di-upload. Yep. Di Balikpapan lebih cepat itu ya? Lebih cepat. Kamu kan sekarang terkenal ya? Atau populer deh. Oh, populer ya. Sama aja. Iya. Apa enaknya jadi orang populer? Wah, mungkin enaknya kadang dikasih hal-hal gratis. Kayak untuk endorse gitu, kadang-kadang ada beberapa brand yang... Jadi yang kamu pakai ini, kamu endorse ini, jadi mungkin, gratisan semua nih? Mungkin. Terus? Mungkin. Mungkin. Sementara saya beli sendiri. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya kayak nggak ada privasi, Pak. Orang lagi, saya ke WC pernah, saya mau BAB.
Iya. Saya duduk, ada yang ngetok, tek, tek, Mas Agung boleh minta foto? Apa yang terjadi kemudian? Ya aku berusaha secepat mungkin. Gak mungkin juga saya buat dia tunggu lama-lama di luar. Saya tahu anak-anak muda seperti ini yang kami sebut sebenarnya anak-anak millennials ya. Anak-anak yang aneh-aneh itu. Pekerjaannya pun aneh, tapi duitnya banyak. Nah, bagaimana Agung menghadapi kenyataan bahwa dia mendapatkan income sendiri pada usia 18 tahun? Ikuti. Sebagai kreator konten, itu kamu punya prestasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah film pertama atau film tentang ayahmu tadi ya. Film tentang ayah, judulnya apa? Little Black Book. Little Black Book. Oke, ini film kenapa kamu buat? Nggak ada rencana saya buat sih, Pak. Tapi tiba-tiba saya pulang dan saya lihat di samping rumah saya bapak-bapak dan ibu saya lagi ngeluarin Tunggu, barang. bapak-bapak berarti ada dua. Saya. Bapakmu dua, ibumu satu. Oh my God. Salah ngomong, Pak. Oh, salah ngomong. Oke. Bapak satu, ibu satu. Kalau ada dua gimana itu? Tapi bapak dan ibu saya lagi ngeluarin dokumen dari gudang di samping rumah. Dan lagi kayak panik-panik gitu, lagi sedih-sedih. Baru saya ambil kamera, saya rekam. Saya tanya-tanya, ini sebenarnya apa Tunggu, sih? bukannya kamu harusnya nolong dulu. Kenapa kamu belum? Kenapa Saya kamu lebih nolong tertarik dengan ambil? doa, Pak, cukup menurut saya. Tapi Oke, jadi yang lebih penting merekam adegan itu. Apa Filmmaker menariknya kayak gitu, adegan Pak. itu? Oh, saya lihatnya, kalau saya sebagai filmmaker, saya suka meng-capture emosi, Pak. Saya suka, kalau ada orang sedih, saya rekam. Kayak gitu. So, Jadi kamu lihat ayah ibumu waktu itu sedih. sedih sangat. Oke, Dan terus stres. Oke. Dan aku merasa ini harus Momen yang direkam. bagus. Yes, biar mereka bisa lihat. pas semakin mereka orang stres. menderita, semakin kamu bahagia. Yes. Semakin dramatik, Pak. Oke, terus kamu rekam. Saya rekam dan saya tanya-tanya apa yang terjadi. Ternyata dokumen-dokumen itu dokumen punya bapak saya yang dia punya sejak dia baru ke Australia pas dia masih kuliah dan lain-lainnya. Dan semua dokumen itu yang berharga, yang ada sejarahnya, sekarang hilang karena dimakan oleh binatang-binatang. So, ya. Yeah. Apa pesan yang kamu mau sampaikan melalui video yang menyedihkan tadi itu? Pesannya tentang harga, karena harga kan ada dua macam. Ada yang fisik memang harganya 20.000, tapi ada juga sentimental value, harga sentimental. Kalau misalkan kamera ini nggak akan pernah saya jual. Walaupun ada yang tawar 100 juta, 1 miliar, nggak akan saya jual. Karena ini bersejarah untuk saya. Saya punya beli di Malaysia dengan keluarga dan sampai sekarang masih ada. Jadi untuk saya ini punya banyak memories. Dan itu walaupun ditawar 100 juta kamu nggak lepas? Nggak mau. Saya akan curi ini nanti. 50 saya lepas, ada yang mau 50 saya lepas ini. Bermula dari penderitaan orang, bapakmu, jadi sebuah video, tapi video itu punya pesan yang menurut saya kuat sekali ya. Sesuatu yang kita selama ini mengartikan nilai itu material, tetapi kamu menganggap ada sentimental ya, sesuatu yang punya nilai juga. Nah, kebetulan ayahanda tercinta, Pak Ali Hapsa ada bersama kita di sini. Bersama ibu tercinta ya. Dan ada dua adik ini ya. Iya, Pak. Dua adik juga ikut ya menonton acara ini. Baik, Pak Ali. Siap. Anda perhatikan nggak sejak kapan Agung ini punya bakat untuk membuat film atau video? Terlihat nggak sejak kecil? Ya, sebenarnya Agung itu yang paling dominan pada saat dia kelas 1, kelas 2 SD menulis. Menulis. Sangat produktif sekali. Sampai sempat di sekolahnya waktu di Australia, bukunya itu dipublish karena dianggap cukup bagus untuk cerita-cerita non-fiksi gitu. Tapi kemudian beralih ke video dengan alat yang sangat sederhana, menggunakan webcam, dengan komputer bekas dari kampus, ya ketika kira-kira kelas 3 SD. Oke. Jadi Anda perhatikan tahapan-tahapan itu ya? Iya. Anda mengizinkan nggak kalau dia melanjutkan karirnya, kehidupannya di bidang ini? Kami kebetulan dari keluarga yang mensupport dan memberikan pertimbangan saja kepada Agung dari setiap pilihan-pilihan yang dia sampaikan kepada kita. Pada akhirnya dia yang tahu persis jalan apa yang dia harus tempuh ke depannya.
Tapi Anda kan PNS ya. Kebanyakan orang tua, terutama PNS, selalu ingin agar anaknya kerja di kantor yang beneran gitu loh. Yang ada fisiknya, jam kerjanya. Agung, saya yakin sampai hari ini nggak punya kantor ya. Jam kerja nggak keruan. Nggak punya. Nah, apakah nggak ada cita-cita Anda untuk Agung masuk di kantor yang beneran gitu, sebagai karyawan atau pegawai? Biarlah nanti dia yang meng-create kantor sendiri. Wah, iya. Nah, apa harapan Anda terhadap Agung? Ya, harapan saya tentu Agung bisa membawa dirinya untuk terus menggapai cita-citanya setinggi mungkin. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi kamu dapat blessing ya dari bos. Awesome. Ya, iya, luar biasa. Nggak semua anak mendapat dukungan dari orang tua ya, tapi kamu beruntung sekali karena orang tua memahami bahwa yang terbaik buat anaknya adalah apa yang diinginkan oleh anaknya, bukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Kita berikan aplaus dulu untuk suami istri yang hebat ini, pada ibu bapaknya Agung. Dan saya tertarik untuk membicarakan video atau vlog yang kamu buat ketika dapat kesempatan untuk berada di pesawat presiden, pesawat kepresidenan. RI1, Pak. Saya mau ketemu Pak Jokowi, mau salaman aja, mimpi yang belum sampai sekarang terwujud. Kamu udah naik di pesawat itu. Saya lihat tanganmu tadi yang salaman sama presiden ya. Betul, Pak. Kenapa kamu beruntung sekali ya? Orang hebat, Pak. Jadi dari tadi dia muji-muji saya itu nggak tulus sebenarnya ya. Akhirnya dia lebih hebat dari saya. Tapi apa boleh buat, saya jangankan pegang tangannya Pak Jokowi aja belum pernah, apalagi naik pesawatnya. Bagaimana ceritanya kok kamu bisa naik pesawat itu tadi? Tiba-tiba saya dapat teleponan dan teleponnya agak menakutkan gitu. Halo Agung, apakah Anda sibuk hari ini? Bla bla bla. Dan saya nggak takut untuk menjawab gitu, karena takutnya ini orangnya mau ngapain aku. Tapi tiba-tiba dia bilang, "Hai, ini kamu diundang untuk mengikuti perjalanan dengan presiden selama 2 hari." Langsung percaya Pak. atau? Nggak langsung percaya sebenarnya, tapi baru saya suruh dia kirim foto dia dan identitas dia dan semuanya, dan dia kirim semua badge-nya yang membuktikan bahwa dia memang kerja di bawah presiden. Dan setelah itu saya percaya. Bagaimana rasanya waktu itu ya? Rasanya agak kaget, Pak, dan agak stres karena ini di Bali untuk ada acara, tiba-tiba diundang ke pesawat presiden. Antara 2 pilihan saya, pertama tetap di situ dengan teman saya, tinggalkan presiden. Atau ikut dengan presiden, tapi tinggalkan teman saya di Bali. Nggak enak juga kan, Pak? Jadi? Jadi saya bilang, oke, bye-bye ke presiden. Baik, coba kita simak lebih lengkap, lebih detail video yang dibuat oleh Agung. Ini dia videonya. Selamat malam Agung Aksa, Anda tidak tahu siapa saya. Nama Anda diajukan untuk mengikuti kunjungan Presiden Jokowi. Tidak perlu ragu, semua sudah dipersiapkan, Anda hanya perlu mengikuti instruksi yang diberikan. Ya, hai. Luar biasa. Saya nonton, saya subscribe kalian. Sama Agung Bayu Pop. Oke, ya udah. Terima kasih. Pak Jokowi sekarang mau kuis anak-anak SD di tempat ini dan hadiahnya sepeda. Sepedanya diambil. Setelah Pak Presiden masuk, kita langsung lari seperti biasa. Ayo, let's go, let's go. Jadi, apa yang aku pelajari selama 2 hari bersama Pak Jokowi? Aku belajar bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, kamu harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakatmu. Karena pemimpin dan masyarakat sebenarnya sama.